Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu tulisan dari Harvard Business Review (HBR) yang berjudul "When You Have to Assign Work No One Wants to Do". Tulisan ini dibuat oleh Adam Eric Greenberg, Vicky G. Morwitz, dan Kurt V. Munz. Nah, tulisan ini sendiri ini didasarkan pada artikel ilmiah ya, yang telah terbit di jurnal Scopus, itu Psychological Review, dengan judul Bounded Rationalization: The Role of Acceptance in Post-Choice and Post-Assignment Rationalization. Oke, yang ini diterbitkan pada tahun 2025. Ya, jadi bagaimana penjelasannya? Oke, mari kita simak. Oke, jadi di sini dalam tulisan tersebut ya ini ditekankan tentang bagaimana kita memberikan tugas ya, atau mungkin kita memberikan tanggung jawab sebagai pimpinan, tapi yang kita berikan tugas tanggung jawab itu merasa tidak suka akan tugas tanggung jawab tersebut. Nah, di sini yang ditekankan adalah bukan bagaimana kita menjual, tapi bagaimana kita membangun penerimaan. Nah, dalam tulisan ini ditekankan adanya paradigma baru dalam psikologi ya, terutama di sini dalam hal pemberian tugas dan bagaimana anggota atau staf itu menerima tugas tersebut. Nah, di sini sudah bergeser di mana manajer itu sebaiknya jangan terlalu sering mencoba menjual tugas yang istilahnya tidak disukai atau mungkin tanggung jawab yang kurang disukai dengan insentif atau janji masa depan ataupun misalnya penekanan dengan ancaman, karena riset ini menunjukkan ini justru akan berbalik negatif. Nah, kuncinya di sini harusnya adalah bagaimana pimpinan itu memunculkan penerimaan. Nah, jadi sini fokusnya adalah pada komitmen secara genuine. Nah, penerimaan inilah ya yang ini menggerakkan staff itu untuk beralih dari posisi kondisi ini sedang tidak terjadi menjadi ini sedang terjadi. Nah, lalu apa faktor kuncinya untuk mendorong penerimaan tersebut? Ya, jadi ada 3 faktor kunci mendorong penerimaan. Oke, jadi yang pertama itu adalah kebebasan persepsi. Jadi kita sebagai pimpinan ini harus sebaiknya memberikan kendali meskipun kecil pada karyawan atau anggota yang kita tunjuk untuk mengerjakan atau menduduki posisi tersebut. Ya, di sini karyawan ya atau anggota ini akan lebih menerima jika mereka merasa memiliki pilihan atas cara pekerjaan tugas atau bagaimana menjalankan tanggung jawab tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah finalitas. Nah, putusan yang kita berikan ini sebaiknya harus terasa final, jadi tidak boleh ada ambiguitas. Kita tidak sebaiknya tidak menyampaikan coba dulu saja atau silakan sambil belajar, enggak. Tapi ini harus final, karena ketika sifatnya ambigu ini justru menghambat proses adaptasi. Ya, di sini mental karyawan akan terus menjadi tidak siap. Nah, sementara ketika finalitas, maka karyawan atau anggota akan langsung berhadapan dengan realitas yang baru. Lalu yang ketiga adalah legitimasi proses. Di sini transparansi itu adalah sesuatu yang krusial. Nah, jadi kita sebagai pimpinan itu harus bisa menjelaskan atau menyampaikan bagaimana tugas itu diberikan atau bagaimana posisi itu bisa diberikan kepada karyawan atau anggota kita.
Nah, yang di sini pemberiannya itu harus berdasarkan kriteria yang objektif dan konsisten. Jadi kita harus menyampaikan kepada karyawan atau anggota itu apa sih kriterianya atau apa yang menjadi landasan-dasar atau dasar-dasar secara objektif kita sebagai pimpinan menugaskan karyawan tersebut. Nah, Oke, lalu pertanyaan refleksi apa saja yang bisa menguji apakah kita sudah memunculkan penerimaan kepada karyawan atau pada anggota kita. Nah, ini ada beberapa pertanyaan refleksi ya sebelum kita menugaskan tersebut atau memberikan tanggung jawab tersebut. Pertama, apakah saya membangun kebebasan bermakna? Nah, di sini jadi kita mempertanyakan pada diri kita ketika kita sebagai pimpinan, kita mempertanyakan apakah kita memberikan kontrol atas bagaimana pekerjaan atau bagaimana individu atau karyawan yang kita tunjuk untuk menjalankan suatu tanggung jawab untuk bekerja. Jika apanya tidak di sini terutama jika apanya itu tidak bisa dinegosiasikan. Paling tidak adalah bagaimananya itu bisa kita berikan fleksibel. Nah, lalu yang berikutnya adalah apakah tugas ini terasa benar-benar selesai diputuskan. Jadi ketika kita memberikan tugas atau memberikan tanggung jawab, ini kita tidak boleh memberikan kesan bahwa ini percobaan saja. Ya, terutama kalau kita sebagai pimpinan ini memang membutuhkan komitmen penuh secepatnya dari karyawan atau anggota tersebut. Dan yang terakhir adalah apakah proses alokasi tugas terasa sah. Nah, di sini kita harus bisa menyampaikan tadi yang sebelumnya yaitu detailnya kenapa kita memberikan tugas atau posisi itu ke mereka, alasannya apa secara detail, dan alasannya pun itu pun harus objektif dan kriterianya apa saja. Di sini karyawan ini akan lebih menerima hasil yang atau tugas yang mungkin mereka tidak sukai jika mereka mengetahui prosesnya. Jadi mereka diberitahukan ini loh prosesnya seperti ini kriterianya seperti ini. Ternyata dari kriteria itu yang paling sesuai adalah dirinya, itu kan paling sesuai secara objektif itu ya, bukan secara subjektif berdasarkan suka atau tidak suka, bukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.